Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa menghampiri Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berhimpun untuk mendengarkan akan kebenaran-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya, biarlah itu menjadi bagian di dalam hidup kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang berusaha untuk intervensi hati dan pikiran kami sehati patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah yang menguasai hati kami, sehingga kebenaran itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau luputkan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini pemazmur memulai ungkapannya dengan pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan ini diulangi sampai 4 kali oleh pemazmur. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan pemazmur, seolah-olah dirinya ditinggalkan Allah. Artinya penderitaan yang dirasakan oleh Daud sangat berat dan sudah mencapai batas yang dapat ia tanggung. Oleh karena itu ia selalu bertanya, berapa lama lagi? Dan keluhan-keluhan tersebut adalah manusiawi. Karena itu kita akan merenungkan apa saja keluhan yang diungkapkan oleh Daud dalam bacaan kita tadi. Apa saja keluh kesah yang disampaikan oleh Daud. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa hal dari keluh kesah tersebut. Yang pertama, Daud merasa Tuhan meninggalkannya. Ia merasa hidupnya terpisah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal yang lebih menakutkan bagi kita sebagai orang percaya saat kita menyadari bahwa kita hidup ini
seolah-olah terpisah dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus saat penderitaannya di atas kayu salib, secara manusia ia merasakan, bahkan ia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi pada saat seperti ini, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Bahkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang bergantung dan melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika hubungan kita dengan Tuhan Yesus menjadi jauh, apalagi terpisah dengannya, maka hal ini merupakan suatu siksaan yang berat. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan perasaan kita saat ini yang berhubungan dengan kondisi kita. Apabila saat-saat ini hubungan kita dengan Tuhan Yesus menjadi renggang, kita sudah tidak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lagi secara intim. Bahkan kalau kita lakukan pun hanya merupakan rutinitas saja, atau hanya merupakan suatu kebiasaan saja, maka kita perlu sadar untuk berbalik dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan suatu saat kita lalai, maka dengan sendirinya kita tidak akan merasa tenang, kita tidak akan merasa aman, bahkan akan merasa bersalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari Daud, di mana saat-saat ia berkata, "Berapa lama lagi Tuhan?" menunjukkan bahwa ia sudah lama menunggu jawaban dari Tuhan. Namun sampai saatnya Daud berkata, "Berapa lama lagi?" seolah-olah Tuhan menahan kebaikannya dan pertolongannya bagi Daud. Karena itu walaupun sudah lama kita menantikan jawaban dari Tuhan dan seolah-olah tidak ada jawaban, tetapi kita harus tetap berharap. Jangan sampai kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya harus tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena pasti akan ada jawaban daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain hal pertama, yakni merasa Tuhan meninggalkannya, maka hal kedua yang harus kita pelajari adalah perasaannya sendiri yang khawatir. Jadi di sini perasaan Daud yang menjadi khawatir. Keluh kesah mengenai perasaan yang khawatir yang ditandai dengan kesedihan yang mendalam. Daud menyadari bahwa ia sedang khawatir dan sedih. Kekhawatiran dan kesedihan itu menjadi suatu masalah tersendiri. Selain penyebab rasa khawatir dan sedih, karena Daud mengeluh rasa khawatir dan sedih itu di hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa kalikah kita membawa kesedihan dan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan? Atau kita lebih suka mengatasi kesedihan dan kekhawatiran kita sendiri dengan cara kita yang sia-sia? Di masa sekarang ini banyak cara yang ditawarkan oleh dunia untuk membuang kesedihan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Tawaran-tawaran itu seperti, ayo ke diskotik, ayo kita minum minuman keras, ayo kita memakai obat-obat terlarang.
Jadi ajakan-ajakan itu membuat kita akhirnya kita mengikuti. Tujuannya apa? Hanya untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa kesedihan, bahkan ada sarana chat melalui media sosial untuk membuat janji agar berkumpul supaya kita bersenang-senang. Namun itu hanya sementara saja. Semuanya itu tidak memberikan solusi. Semuanya itu tidak memberikan kelegaan sejati. Karena itu apabila ada masalah atau persoalan yang kita alami, maka tempat yang tepat untuk mengaju dan tempat yang tepat untuk mendapat jawaban hanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu bahwa hanya di dalam Yesus yang sanggup memberikan jawaban, maka kita perlu mencari jawaban atau mencari kelegaan di luar Tuhan Yesus. Apabila kita mencari jawaban di luar Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan sia-sia. Jawaban yang pasti dan tidak akan pernah mengecewakan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mau mengajak kita, ketika kita mengalami perasaan sendiri dan khawatir, datanglah kepada Tuhan. Karena Ia adalah sumber jawaban yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain keluh kesah yang pertama itu merasa Tuhan meninggalkannya, keluh kesah perasaan sendiri dan khawatir, maka keluh kesah yang ketiga yang dialami oleh Daud adalah tekanan oleh musuh. Daud menyadari bahwa depresi yang dialami pasti terlihat jelas dari matanya. Orang yang mengalami depresi menunjukkan sinar mata yang suram. Bahkan Daud menyadari akan hal ini. Dan ia berpikir di dalam hatinya, jangan sampai ketahuan dan kelihatan oleh musuhnya. Apabila ketahuan oleh musuhnya, maka musuhnya akan merasa senang. Musuhnya akan merasa gembira. Musuhnya akan merasa sukacita. Sampai kepada keluhan yang ketiga ini, tiba-tiba Daud menjadi sadar. Seandainya musuhnya senang, maka Daud kalah. Apabila Daud kalah berarti Tuhan yang Daud sembah kalah. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi. Tuhan tidak pernah kalah. Itu sebabnya Tuhan tidak akan lama membiarkan kondisi yang dialami oleh Daud berlangsung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Daud langsung bangkit dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menunjukkan kemenangan kepadanya. Artinya problema atau masalah yang sudah lama dialami oleh Daud akan segera berakhir. Karena itu sebelum musuh-musuhnya benar-benar dikalahkan, atau sebelum Tuhan berbuat sesuatu untuk musuh-musuhnya, maka Daud menyatakan keyakinannya bahwa kepada kasih setiamu aku percaya. Dalam hal ini Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya. Dalam hal ini Daud menyadari
bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dengan membiarkan kemenangan kepada musuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memiliki keyakinan yang teguh bahwa musuhnya akan kalah. Hal ini ditunjukkan dengan cara ia bersorak karena penyelamatan daripada Tuhan yang ia yakini akan segera datang. Dari sini kita dapat belajar bahwa rasa syukur sangat berkaitan dengan iman. Kita harus bersyukur walaupun belum ada jalan keluar dari masalah kita. Kita harus tetap bersyukur walaupun penyakit yang kita derita saat ini belum sembuh juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud yakin bahwa selama ini ia telah mengalami kebaikan Tuhan. Maka Tuhan akan tetap melakukan hal yang sama. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena itu kita harus tetap yakin bahwa apapun yang kita alami pada saat ini, pasti kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita melewati setiap masalah, setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 3 hal yang kita pelajari daripada Daud, di mana ia merasa Tuhan meninggalkan dia. Ia merasa sendiri dan khawatir. Bahkan ia mengalami tekanan oleh musuhnya. Tetapi ia tetap berharap, ia tetap bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu hanyalah Tuhan yang menjadi jawabannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hamba menyampaikan dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri akan menolong, sehingga umat-Mu memahami akan kebenaran ini. Dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan. Biarlah Engkau sendiri urapi kami. Engkau sendiri mempersiapkan kami. Ampuni salah dosa kami Bapa. Biar Engkau layakkan kami untuk kami duduk makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan anggur dan roti kita. Kalau sudah ada, maka saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti kita untuk kita masuk di dalam perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, kita angkat roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan pada saat ini, di mana kami boleh duduk makan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah lewat perjamuan pada saat ini, biarlah kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Yang sakit Engkau jamah dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kecewa, biarlah Engkau hiburkan mereka. Yang saat ini mengalami berbagai macam pergumulan, Engkau sendiri akan memberikan jawaban kepada mereka. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan akan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terutama situasi COVID-19 yang kembali meningkat akhir-akhir ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, supaya kalau dapat, biarlah Engkau sendiri akan menghentikan kasus COVID ini di bangsa kami. Engkau sendiri akan memberikan hikmat kepada para tenaga medis di dalam merawat setiap orang yang mengalami masalah dengan COVID ini. Biarlah hikmat daripada Allah menyertai mereka, dan Engkau sendiri akan menjaga, melindungi mereka, supaya mereka aman di dalam tangan-Mu. Bahkan saat ini pun hamba berdoa, menyerahkan para pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, sampai jajaran yang paling bawah sekalipun. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini pun hamba berdoa Bapa, menyerahkan Pak Gembala dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan menjaga, melindungi mereka. Engkau sendiri akan proteksi mereka dengan kuasa-Mu. Bahkan Engkau akan memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka dalam lakukan. Bahkan Engkau berikan hikmat, kekuatan kepada Pak Gembala, terutama di dalam mengembalakan umat-Mu. Biarlah hikmat daripada surga yang Engkau taruh di dalam hatinya, supaya dapat mengembalakan umat-Mu dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.